Materi ini adalah tentang mencari jawaban atas pertanyaan paling tua dalam hidup. Apa sih kebahagiaan itu? Dan gimana cara mendapatkannya? Berikut kami jelaskan pandangan filsafat, terutama aliran hedonisme, dengan cara yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 1. Kenapa mencari kebahagiaan itu susah? Filsafat menyebutkan ada dua alasan utama mengapa kebahagiaan sering terasa jauh. A. Paradoks hedonisme. The more you seek, the less you find. Intinya, mirip seperti mengejar bayangan. Semakin keras kita berusaha mencari kebahagiaan di luar diri dengan uang, barang, atau pengakuan, semakin sulit ia didapat. Solusinya, kebahagiaan itu ada di dalam dirimu sendiri. Jangan mencari tempat terang di luar. Terangi saja rumah atau jiwa kita sendiri, agar kita bisa menemukan kuncinya di dalam. B. Sulitnya memprediksi kebahagiaan. Kita sering salah menebak apa yang akan membuat kita bahagia atau sedih, karena kita cepat beradaptasi atau habituasi. Rasa senang atau sedih yang luar biasa tidak akan bertahan lama. Kita akan cepat terbiasa. Jadi, jangan terlalu sedih saat gagal, dan jangan terlalu sombong saat sukses. Set point atau level bahagia kita. Setiap orang punya level standar bahagianya. Kita sering melebih-lebihkan atau overestimate betapa bahagianya kita nanti jika mendapatkan X. Padahal, setelah dapat X, kita akan kembali ke level standar kita. Efek gambar kecil, the bigger picture. Kita sering menganggap satu kegagalan, misalnya gagal kuliah, sebagai akhir dari segalanya. Padahal, itu hanya satu sudut pandang dari seluruh aspek kehidupan kita. 2. Kebahagiaan versi hedonisme. Hidup itu adalah kesenangan. Hedonisme sering disalahpahami sebagai hura-hura, padahal intinya adalah kesenangan adalah tujuan hidup tertinggi. Pesan kunci, hidup itu baik, jadi pastikan kamu menikmatinya. A. Pelajaran dari Aristippus, cari yang aktual. Kebaikan sama dengan kesenangan. Sesuatu dikatakan baik jika hasilnya menyenangkan. Fokus sekarang. Kesenangan harus aktual, dirasakan sekarang dan di sini. Jangan fokus pada kesenangan yang sudah lewat, hanya ingatan, atau yang belum pasti, besok. Tahu batas. Cari kesenangan, tetapi sadari batas atau kapasitas diri. Makan berlebihan dari batas kenyang akan membuatmu sakit. Kesenangan yang tidak tahu batas justru berubah menjadi kesusahan. B. Pelajaran dari Epikurus. Mencari ketenangan jiwa atau ataraksia. Menurut Epikurus, puncak kebahagiaan atau hedonisme sejati adalah ataraksia, yaitu ketenangan jiwa atau bebas dari kerisauan. Kuncinya adalah menjadi orang bijaksana. Ciri orang bijaksana, mampu menimbang antara nikmat dan sakit atau untung dan rugi. Mampu membatasi keinginannya. Semakin banyak keinginanmu yang liar, semakin susah kamu bahagia. Hidup sederhana, tidak berlebihan di berbagai hal. Pentingnya memilih keinginan. Agar hidup tenang, kita harus pandai memilah keinginan. Misalnya, alami dan perlu. Apakah minum air putih saat haus itu perlu? Bila ya, penuhi. Ini adalah kebutuhan tubuh. 2. Alami tapi tidak perlu. Apakah memilih minum teh manis dingin daripada air putih? Perlu. Jawabnya, boleh. Tapi sadari dampaknya tidak terlalu penting. 3. Sia-sia atau kosong. Misalnya, apakah harus minum kopi brand tertentu di kafe A yang mahal? Jawabnya, hindari. Ini hanya akan membuatmu pusing dan menghilangkan ketenangan. Tips praktis. Seringkali yang rewel itu lidah, keinginan, bukan perut, kebutuhan. Jika kita mengikuti apa kata perut, hidup kita akan lebih simpel dan tenang. Kesimpulan universal. Kebahagiaan bukan tentang mencari kenikmatan yang gila-gilaan, melainkan tentang mengelola kenikmatan agar tidak merusak diri. Filsafat mengajarkan bahwa kebahagiaan sama dengan ketenangan jiwa atau ataraksia, ditambah hidup sederhana atau tidak berlebihan, ditambah mengetahui batas diri.